Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim walhamdulillahi las-sahidin wa sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih sama-sama diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, hingga kita masih dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan ibadah salat subuh, dan kita telah laksanakan secara berjamaah. Salawat serta salam mari kita senantiasa sanjungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan kelak kita mendapatkan syafaat yaumil akhir. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus DKM Masjid An-Nas, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Kembali kita menelusuri perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW dalam rangka menyebarkan agama Allah, yaitu Islam, yang dimulai dari semenanjung kota Mekah terus berkumandang sampai hari ini. Perjalanan itu yang sering disebut dengan Sirah Nabawiyah. Pada hari ini kita sama-sama kita mengingat kembali perjuangan Nabi Muhammad SAW terkait dengan memburunya kaum musyrikin yang berada di kota Mekah, yang pada saat itu ketika perang atau pembebasan kota Mekah atau Fatu Mekah, masih terdapat orang-orang yang melarikan diri, khususnya orang-orang musyrikin Quraisy. Fatu Mekah kita ingat kembali, atau pembebasan kota Mekah, yaitu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Ini yang melatar belakangi kenapa orang-orang yang merasa kuat, khususnya kaum musyrikin, masih tidak mau untuk memeluk agama Islam. Setelah Rasulullah SAW berhasil menaklukkan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah, banyak suku-suku Arab merasa gentar terhadap kekuatan Islam ini. Namun ada dua suku besar yang merasa kuat, akan tetapi merasa terancam. Oleh karena itu
Ada dua suku yang merasa terancam ini adalah suku Hawazin dan suku Thaqif. Kedua suku ini dikenal sebagai suku yang kuat pada zaman itu. Mereka terlatih dalam perang dan memiliki harta serta pasukan yang besar pula. Mereka merasa akan menjadi target Rasulullah SAW berikutnya karena mereka berada di kota Mekah, sehingga mereka memutuskan untuk menyerang lebih dahulu sebelum diserang. Oleh karena itu mereka melakukan mobilisasi besar-besaran untuk melakukan perlawanan terhadap Rasulullah SAW atau terhadap kaum muslimin ini. Jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana dari pihak kaum muslimin sendiri? Rasulullah SAW ketika mendengar kabar bahwa suku Hawazin dan Thaqif ini telah menghimpun pasukan besar yang dipimpin oleh Malik bin Affan Nasari, seorang pemimpin muda namun ambisius. Maka Rasulullah SAW segera mengumpulkan pasukan kaum muslimin dan terhimpunlah suatu pasukan besar yang terbesar pada saat itu, yaitu 12 orang pasukan. Ini adalah satu sejarah Islam yang saat itu merupakan pasukan yang paling besar. Karena ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, Rasulullah SAW membawa 10.000 pasukan, di mana 12.000 pasukan ini terdiri dari 10.000 kaum Ansor dan Muhajirin, dan 2.000-nya adalah orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, musuh yang terdiri dari kaum atau suku Hawazin dan Thaqif ini melakukan strategi-strategi dalam rangka mengalahkan kaum muslimin, di mana suku Hawazin dan Thaqif ini dipimpin oleh Malik bin Affan Nasri. Ia memerintahkan agar seluruh harta benda, istri dan anak-anak dibawa ke medan perang. Ini strateginya ya, dimana ini adalah untuk memotivasi pasukan agar bertempur habis-habisan. Mereka bersembunyi di balik lembah yang dikenal dengan nama lembahnya, yaitu lembah Hunain. Di balik celah-celah dan lereng, dan berencana menyerang tiba-tiba atau serangan mendadak begitu kaum muslimin masuk ke lembah tersebut. Jadi sebenarnya cukup strategi juga ya, bahwa mereka menguasai medan perang, mengetahui di mana tempat-tempat yang strategis untuk memukul mundur atau memenangkan sebuah pertempuran. Kemudian dari kaum muslimin melakukan strategi juga, di mana kaum muslimin pada waktu itu mengandalkan keunggulan jumlah dan keimanan. Jadi maju ke medan perang merasa, wah 12.000 pasukan nih, kuatlah.
Sedangkan dari kaum Hunain atau suku Hawazan dan Thaqif ini hanya terdiri dari 4.000 saja pasukannya, tapi anak istri segala macam sih dibawa banyak juga, membawa barang-barang harta kekayaan. Dengan melihat itu kaum muslimin merasa kuat. Akan tetapi kaum muslimin tidak mengetahui secara detil posisi musuh karena letak lembah yang tersembunyi tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengutus mata-mata dan pemandu untuk mengetahui gerakan musuh tersebut. Mata-mata Rasulullah SAW berhasil menangkap informasi bahwa pasukan musuh berjumlah besar dan bersembunyi di lembah Hunain tersebut. Mereka sudah siap dengan serangan mendadaknya. Akan tetapi para pasukan dari kaum muslimin ini tidak begitu menghiraukan atau memperhatikan strategis yang mereka lakukan tersebut, karena merasa pasukan muslimin yang terlalu percaya diri, dia mengandalkan keimanan dan merasa dia banyak jumlahnya. Ini agak sombong jadinya ya. Kita tahu kalau sombong dibarengi dengan setan dan akhirnya celaka. Yang merasa besar hati ini terutama dari kalangan kaum muslimin yang baru masuk Islam, yaitu orang-orang Mekah, mengira bahwa jumlah mereka yang besar ini pasti akan membawa kemenangan besar. Ini sebuah pelajaran sebenarnya buat kita semua ya. Jadi jangan merasa besar itu pasti menang. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, dengan barisan yang mulai teratur kembali sebentar. Taruh catatan saya. Setelah melakukan beberapa persiapan yang cukup matang dari dua belah pihak sudah siap mengadakan pertempuran, maka jalannya pertempuran ini pagi-pagi buta pasukan muslimin bergerak dari Mekah menuju Hunain. Mereka tiba di lembah Hunain pada saat fajar dan memasuki medan tempur tanpa menyadari musuh sudah siap bersembunyi di kanan dan kiri di lembah yang sempit tersebut. Saat pasukan muslim mulai memasuki lembah yang menurun, tiba-tiba diserang oleh hujaman anak panah
dari pasukan Hawazin dan Thaqif yang bersembunyi di lereng-lereng bukit tersebut. Apa yang terjadi terhadap pasukan kaum muslimin? Pasukan kaum muslimin kocar-kacir, banyak yang kabur, terutama dari kalangan mu'alaf yang baru masuk Islam, yaitu dari orang-orang Mekah. Sebagian pasukan Muhajirin dan Ansor juga ikut mundur karena serangan mendadak yang sangat mengejutkan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW yang masih berdiri tegak dalam kondisi yang cukup genting, Rasulullah SAW berdiri tegar di atas tunggangannya. Dengan penuh keberanian beliau menyeru, "Anna nabiyyu la kazib, anna ibnu Abdul Muttalib." Aku adalah nabi, tidak berdusta, aku adalah putra Abdul Muttalib. Rasulullah SAW terus menyeru para sahabatnya, dan karena Rasulullah suaranya sudah mulai melemah, maka Rasulullah menyuruh Abbas atau paman beliau untuk menyeru kaum muslimin, karena Abbas suaranya memang cukup keras juga, agar sahabat-sahabat kaum Ansor dan Muhajirin untuk kembali ke medan pertempuran. Abbas menyeru, "Wahai para sahabat, wahai para Ansor, wahai para Muhajirin." Seruan ini berhasil mengumpulkan kembali para sahabat yang kemudian mulai balik arah dan bergabung kembali dengan barisan Rasulullah SAW. Setelah pasukan muslim berhasil berkumpul kembali dan siap menyerang balik, Rasulullah SAW mengambil segenggam pasir dan melemparkannya ke arah musuh sambil berkata, "Sahad al-wujud, muka-muka itu binasa dan terhina." Ini adalah satu kemujizatan Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika perang Hunain tersebut. Diriwayatkan bahwa Allah membuat pasir itu masuk ke mata musuh-musuh sehingga mereka panik, bingung, dan moralnya mulai runtuh. Ini adalah mujizat dan strategi spiritual dan sekaligus simbolik yang membuat pasukan musuh melemah mentalnya. Dengan barisan yang mulai teratur, kembali bersemangat yang menyala-menyala, pasukan muslim menyerang balik dengan penuh kekuatan. Pasukan musuh yang jumlahnya besar mulai terdesak, dan bahkan banyak yang lari tunggang langgang meninggalkan medan perang, juga meninggalkan harta, wanita, dan anak-anak mereka. Kaum muslimin berhasil memperoleh ghanimah yang sangat banyak, ribuan unta, kambing, perak, dan lebih dari 6.000 tawanan wanita dan anak-anak.
Jemaah yang dirahmati Allah, dengan kemenangan kaum muslimin di dalam pertempuran melawan kaum Hawazin dan Taib ini, kaum muslimin meraih harta rampasan perang yang begitu banyak, di mana total rampasan perang yang diperoleh antara lain 6.000 tawanan wanita dan anak-anak, 24.000 unta, 4.000 ekor kambing, dan 4.000 uqyah perak atau sekitar 140 kg. Rasulullah SAW menyimpan harta ini sementara di Jiranah, lalu membagikannya menurut syariat. Namun dalam pelaksanaannya terjadi perbedaan pendapat dan ketegangan dari berbagai orang. Jiranah ini kalau kita ingat, yang mungkin pernah umroh ya, sempat kalau mau mulai niat umroh bisa dari Jiranah. Kalau di Mekah itu dekat di sekitar daerah tempat wukuf di Arafah. Rasulullah SAW dalam pembagian ghanimah ini mengutamakan para mu'alaf. Rasulullah memberikan banyak bagian harta rampasan kepada para tokoh Quraisy yang baru masuk Islam, di mana Abu Sufyan sendiri memperoleh 100 ekor unta dan 40 uqyah perak. Kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan juga menerima 100 ekor unta. Haris bin Harz, Hakim bin Hizam, dan lainnya juga menerima 100 ekor unta. Mereka disebut sebagai mu'alaf qulubuhum, yaitu orang yang diberikan bagian untuk melunakkan hati mereka terhadap Islam. Dari pembagian ini terdapat beberapa sahabat yang merasa keberatan terhadap pembagian hak ghanimah ini, terutama yang merasa kecewa ini adalah kaum Ansor, di mana mereka tidak mendapat bagian sebanyak itu. Ini pernah dibahas oleh Ustadz kita ya, jadi tapi saya mengingatkan kembali, mungkin lebih detail. Kaum Ansor ini tidak mendapat bagian yang sebanyak yang diberikan kepada orang-orang mu'alaf yang baru masuk tersebut. Padahal kaum Ansor kita mengetahui mereka telah berjuang sejak lama memperjuangkan untuk tegaknya agama Islam ini. Mereka mengira Rasulullah SAW mulai lebih condong kepada kaumnya sendiri, yaitu orang kaum Quraisy, setelah Fathu Mekah terjadi. Jamaah yang dirahmati Allah, desas-desus atau perkataan-perkataan yang dilontarkan atau disampaikan oleh kaum Ansor ini sampai juga akhirnya ke kupingnya Rasulullah SAW. Rasulullah mencium bau tidak sedap dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh kaum Ansor sendiri, oleh kaum Ansor tersebut.
Lalu beliau meminta seluruh kaum Ansar berkumpul secara pribadi. Maka Rasulullah SAW berpidato di hadapan kaum Ansar, di mana Rasulullah SAW menyampaikan, wahai kaum Ansar, apakah kalian merasa kecewa karena aku diberi sebagian orang dunia dan meninggalkan kalian? Apakah kalian tidak rela jika orang-orang itu pulang membawa unta dan kambing, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah ke rumah kalian? Nah, ini telah disampaikan oleh guru kita. Demi Allah, jika bukan karena hijrah, niscaya aku termasuk golongan Ansar. Dan seandainya semua manusia berjalan di satu lembah dan kaum Ansar berjalan di lembah lain, aku akan berjalan bersama kaum Ansar. Jamaah yang dirahmati Allah, ini kalau kita pernah dengar ada deklamasi itu ya, atau cerita singkat, mungkin pembicaraan Rasulullah terhadap Ansar ini di Jaronah ini dalam rangka pembagian ghanimah, sedikit mungkin agak didramatisir ya, tapi mudah-mudahan menjadikan semangat buat kita semua. Ini yang disampaikan tadi di dalam hadis-hadis tersebut, dan hadis ini dirangkai menjadi sebuah narasi yang mudah-mudahan menjadikan kita tersentuh. Di sebuah kemah sederhana, yaitu di Jaronah atau di Jironah, setelah pembagian harta ghanimah rampasan perang atas kemenangan kaum muslimin perang di Hunain, Rasulullah SAW dengan suara lembut dan penuh kasih, wahai kaum Ansar, telah sampai kepadaku kabar bahwa ada bisik-bisik di antara kalian. Kalian berkata, Rasulullah telah kembali ke kaumnya dan meninggalkan kami. Maksudnya kaum Ansar. Sebagian sahabat Ansar menunduk, terdiam, beberapa terlihat menahan air mata. Rasulullah SAW melanjutkan kata-katanya, wahai kaum Ansar, bukanlah dahulu kalian dalam kesesatan, lalu Allah memberi petunjuk melalui diriku? Bukankah kalian dahulu miskin, lalu Allah kayakan kalian? Bukankah kalian dahulu tercerai-berai, lalu Allah satukan hati-hati kalian karena Islam? Kemudian kaum Ansar lirih, benar ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya lebih besar nikmatnya. Lalu Rasulullah SAW bersuara lebih dalam lagi, mengapa kalian tidak menjawabku wahai kaum Ansar? Kaum Ansar kemudian mengatakan, apa yang bisa kami katakan ya Rasulullah? Segala anugerah adalah dari Allah dan Rasulnya.
Kemudian Rasulullah SAW sudah mulai matanya berkaca-kaca. Seandainya kalian mau, kalian bisa berkata, engkau datang kepada kami ketika ditolak oleh kaummu, lalu kami menolongmu. Engkau tidak memiliki tempat, lalu kami menerimamu. Engkau tidak punya apa-apa, lalu kami membantumu. Tapi kalian tidak mengatakannya, karena kalian adalah kaum yang Allah muliakan. Jamaah yang dirahmati Allah, isak tangis mulai terdengar dari para sahabat Ansor. Lalu Rasulullah SAW menatap penuh dengan cinta. Wahai kaum Ansor, apakah kalian tidak rela bila orang-orang pergi membawa unta dan kambing, sedangkan kalian pulang hanya membawa Rasulullah ke rumah kalian? Tangis makin pecah. Para sahabat tak mampu berkata-kata. Rasulullah SAW melanjutkan kata-katanya, ya Allah, ampunilah kaum Ansor dan anak-anak kaum Ansor dan cucu-cucu kaum Ansor. Kaum Ansor serentak berkata, kami ridho ya Rasulullah. Rasulullah sebagai bagian kami tidak ingin selain engkau ya Rasulullah. Itulah catatan. Mungkin dialog ini menjadikan penyemangat bagi kita semua. Catatan ini berdasarkan dari hadis-hadis Bukhari Muslim, khususnya yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan Anas bin Malik. Dialog ini seperti sangat baik untuk disampaikan, sehingga insya Allah menyentuh hati kita. Bagaimana sahabat-sahabat dulu begitu mencintai Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita? Walaupun kita tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi kita sampai hari ini dan kaum muslimin semua masih mencintainya, yaitu dengan selalu mengirim salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan salam itu maka Rasulullah SAW menjawab salam kita, dan kita meyakini bahwa Rasulullah pasti menjawab salam kita. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah sekelumit tentang cerita atau kisah perang Hunain, di mana intinya menumbuhkan kekuatan iman dan Islam kita, bahwa berjuang jangan merasa kuat karena kekuatan besar dan keimanan, tetapi juga kita harus memahami bahwa segala perjuangan harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menang dan kalah sesungguhnya Allah yang menetapkan. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam surat At-Taubah
Sesungguhnya telah diriwayatkan bahwa apa yang terjadi di Hunain ini sesungguhnya telah diinformasikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qatiluhum yu'adzibuhumullahu bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurukum alaihim wa yasfi suduru qaumin mu'minin. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolongmu terhadap mereka serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Jadi sesungguhnya perjalanan kaum muslimin menuju perang tidak semata-mata keinginan kaum muslimin itu sendiri, tetapi sesungguhnya berangkat menuju ke medan perang itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kaum musyrikin yang terus menentang agama Allah, maka Allah akan lenyapkan. Ini tidak lain dalam rangka membebaskan Jazirah Arab khususnya untuk bersih dari orang-orang musyrikin yang terus merongrong untuk menumpas atau melenyapkan agama Islam yang sedang tumbuh berkembang, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Menurut riwayat Ikrimah dan ulama lain, orang mukmin yang hilang kesedihan hatinya mereka merasa takut untuk berperang tersebut, tetapi dengan ayat ini maka Rasulullah tadi diberikan juga kekuatan, yaitu dengan menabur debunya adalah suatu wasilah sesungguhnya bahwa perang Hunain ini akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Kita mengetahui bahwa untuk membuktikan kesombongan jangan dijadikan pijakan, jangan merasa kuat, karena yang kuat ada hanya Allah semata. Maka pertempuran ini di awal dimenangkan oleh musuh, yaitu oleh kaum Hawazin dan Thaqif, di mana kaum muslimin diserang secara mendadak dan akhirnya porak-poranda. Akan tetapi Rasulullah SAW yang selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan dengan keberaniannya dan loyalnya para sahabat menjadi titik balik pertempuran, di mana Rasulullah SAW menjadi satu titik krusial kemenangan. Rasulullah tetap berdiri tegak
melihat jalannya pertempuran, dan akhirnya dengan segala daya upaya kekuatan kaum muslimin menjadi kuat dan menyerang balik dengan menghasilkan kemenangan yang gemilang. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam surat At-Taubah ayat 25 sesungguhnya telah dirinci peperangan tersebut. Bahwa kaum muslimin banyak pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam peperangan menghadapi kaum musyrikin yang menghalang-halangi tersiarnya agama Islam. Pertolongan ini berupa kemenangan yang sempurna, cepat maupun lambat, seperti perang Badar misalnya, yang mendapat kemenangan yang besar, dan perang Hunain yang pada mulanya kalah juga akhirnya mendapat kemenangan. Jemaah yang dirahmati Allah, perang Hunain yang jumlah tentara kaum muslimin sangat banyak, sedang tentara orang kafir dalam jumlah yang kecil. Dari tentara kaum muslimin tersebut, maka kaum muslimin merasa bangga. Oleh karena itu, lagi-lagi kita jangan merasa atas memiliki segala sesuatu yang membanggakan tersebut. Akhirnya juga pada saat tadi kaum muslimin sempat dikalahkan, terpukul mundur oleh kaum kafir tersebut. Seolah-olah tentara yang banyak harta serta persiapan perang yang demikian lengkapnya tidak berguna sedikit pun, sehingga bumi yang luas ini terasa sempit bagi kaum muslimin, dan akhirnya mereka mundur tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bala bantuan dengan yang disampaikan melalui Rasulullah SAW tadi, yaitu dengan sebuah lemparan serbuk pasir. Tetapi mukjizat itu sungguh hanya wasilah saja. Bagaimana Allah memberikan bantuan bala tentara untuk menyerbu kaum musuh tersebut. Akhirnya musuh-musuh tadi, orang-orang kafir, menderita kekalahan dan dibunuh, ditawan, dan hartanya dirampas sebagai ghanimah bagi kaum muslimin yang meraih kemenangan tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, kisah mengenai perang Hunain yang intinya adalah Rasulullah SAW tidak bertindak hanya melihat fisik atau dunia saja, tapi Rasulullah SAW justru bertindak atas hati dan tentunya atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum Quraisy Mekah yang baru mualaf masuk Islam menjadi lebih kuat, dan kaum Ansar dan Muhajirin juga menjadi lebih cinta kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan pelajaran ini menjadikan kita semua untuk juga menambah kecintaan kepada Rasulullah SAW.
Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada tambahan dari para jamaah. Jadi kelihatannya sudah cukup ya, karena udah masuk syuruk ya. Mari kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.